Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Panuksan Barik. Kali ini saya akan memenuhi materi evolusi dari Bu Ajeng. Sebelumnya, evolusi itu apa sih? Evolusi itu adalah proses perubahan pada makhluk hidup yang berlangsung sedikit demi sedikit dan memerlukan waktu yang lama. Menurut konsep biologi, evolusi dinyatakan bahwa semua makhluk hidup berasal dari spesies yang sama, yang hidup pada masa lalu. Adanya pengaruh kondisi yang berbeda-beda mengakibatkan spesies mengalami mutasi, migrasi gen, rekombinasi genetik, seleksi alam, dan isolasi reproduksi, sehingga terbentuk spesies-spesies baru. Sehingga para ahli ini berpendapat bahwa evolusi mengakibatkan terjadinya keanekaragaman pada makhluk hidup. Lalu bagaimana asal mula terjadinya kehidupan makhluk hidup di bumi? Nah, jadi ini nih ada beberapa teori yang menjelaskan tentang asal-usul kehidupan, diantaranya teori abiogenesis, biogenesis, kosmozoa, naturalis, dan teori evolusi kimia. Oke, selanjutnya masuk ke teori pertama, yaitu teori abiogenesis atau generatio spontanea. Nah, jadi teori ini menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda yang tidak hidup dan terjadi begitu saja secara spontan. Teori ini dikemukakan oleh Aristoteles, Needham, dan Anthony Venn. Aristoteles melakukan penelitian makhluk hidup di air dan dari hasil penelitiannya ia menemukan bahwa ikan-ikan yang bertelur akan menghasilkan ikan yang sama persis dengan induknya. Akan tetapi ia juga yakin ada ikan-ikan yang berasal dari lumpur. Teori Aristoteles ini didukung oleh Needham yang berpendapat bahwa mikroorganisme berasal dari air kaldu. Hal ini sesuai dengan percobaannya, yaitu merebus daging, kemudian air kaldu ini disimpan di dalam keadaan tertutup gabus. Kemudian beberapa hari terlihat air kaldu menjadi keruh karena adanya mikroorganisme. Selanjutnya, teori ini dikemukakan oleh Anthony Venn. Ia merupakan ilmuwan yang menemukan mikroskop dan berhasil menemukan makhluk hidup berupa protozoa dari tetes air rendaman jerami. Selanjutnya, teori biogenesis. Teori ini menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Munculnya teori ini secara otomatis menggugurkan teori tadi, yaitu teori abiogenesis. Teori ini dikemukakan oleh Francisco Redi, Lazzaro Spallanzani, dan Louis Pasteur. Francisco Redi melalui percobaannya menemukan adanya belatung yang muncul pada daging yang disimpan di toples yang terbuka, tetapi tidak muncul dari toples yang menutup belatung. Ini juga muncul saat daging disimpan dalam toples yang ditutup kain kasa. Hal ini terjadi karena telur lalat masuk dari lubang kain kasa. Percobaan Redi ini membuktikan bahwa larva yang merupakan suatu kehidupan bukan berasal dari daging atau benda mati, tetapi dari telur lalat yang masuk dan bertelur pada daging. Selanjutnya masuk ke teori Lazarus. Lazarus melakukan percobaan dengan merebus air kaldu yang terdapat di dalam tabung sampai semua mikroorganisme yang ada di dalam kaldu menjadi mati. Satu tabung ditutup dan satu tabung lainnya dibuka. Setelah beberapa hari, ternyata pada tabung terbuka terdapat mikroorganisme, sedangkan pada tabung tertutup tidak terdapat mikroorganisme. Berdasarkan hasil percobaannya ini, Spallanzani menyimpulkan bahwa mikroorganisme pada tabung terbuka berasal dari udara, bukan dari air kaldu atau benda mati. Oke, teori Louis Pasteur ini, ia melakukan percobaan dengan tabung leher angsa. Hal ini memungkinkan udara dapat masuk ke dalam tabung. Tetapi, mikroorganisme udara akan menghambat masuk karena terjerat pada lengkungan leher tabung. Percobaannya dilakukan dengan merebus air hingga air mendidih. Kemudian didiamkan setelah beberapa hari. Air kaldu ini tetap jernih, tidak terdapat mikroorganisme. Kemudian, Pasteur memiringkan tabung tersebut, sehingga air kaldu sampai ke permukaan leher tabung yang terkontaminasi oleh mikroorganisme udara. Akibatnya, setelah beberapa waktu, air kaldu menjadi keruh akibat mikroorganisme yang sehingga timbullah anggapan bahwa omne vivum ex ovo, omne ovum ex vivo, yang berarti kehidupan berasal dari telur dan telur berasal dari makhluk hidup. Selanjutnya, teori kosmozoa, yaitu asal mula makhluk hidup berasal dari spora, kehidupan yang berasal dari luar angkasa. Keadaan luar angkasa yang kering dan bersuhu dingin menyebabkan spora kehidupan sampai ke bumi. Oke, selanjutnya masuk ke teori naturalis, yaitu menyatakan bahwa makhluk hidup itu terbentuk dari tahapan metana, natrium, amonia, dan air. Kemudian membentuk senyawa organik. Karena adanya energi tinggi dari sinar UV, senyawa tersebut semakin lama semakin banyak, membentuk senyawa kompleks. Selanjutnya menjadi organisme heterotrof, organisme autotrof, organisme uniseluler, dan seterusnya.
Baiklah, masuk ke teori terakhir, yaitu teori evolusi kimia. Teori ini menyatakan bahwa senyawa organik yang ada di atmosfer mengalami perubahan sedikit demi sedikit, membentuk senyawa organik. Teori ini didukung oleh Harold Urey, yang menyatakan bahwa asal-usul kehidupan diawali dengan adanya senyawa organik di atmosfer, berupa gas metana, hidrogen, uap, air, dan amonia, yang bereaksi dengan bantuan energi dan sinar kosmis dan kilatan listrik halilintar, sehingga membentuk asam amino sebagai bahan dasar pembangun kehidupan.